Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan kuliah farmakokinetika dasar, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang infus intravena. Jadi teman-teman sekalian, infus intravena adalah salah satu cara pemberian ya, sesuai dengan namanya infus intravena. Jadi kalau Anda bayangkan obat diberikan secara intravena, ya intravaskular, dan cara pemberian ini adalah cara pemberian yang dipilih untuk meminimalisir fluktuasi kadar obat dalam tubuh. Ya, yang disebut fluktuasi adalah konsentrasi antara konsentrasi puncak dan konsentrasi minimal, ya konsentrasi maksimal dan konsentrasi minimal. Semakin besar jarak antara konsentrasi puncak dan minimal, itu artinya fluktuasinya semakin besar. Nah, dengan infus intravena itu Anda bayangkan konsentrasinya tidak ada fluktuasi. Ya, jadi tidak ada fluktuasi, tidak ada konsentrasi puncak dan tidak ada konsentrasi minimal. Ya, sehingga apa? Dengan gambaran seperti itu, maka akan sangat berguna ketika obat memiliki jendela terapi yang sempit. Anda bayangkan yang dimaksud dengan jendela terapi adalah obat berada di antara konsentrasi toksik minimal dan konsentrasi efektif minimal. Ya, jadi semakin sempit jendela terapi, maka diharapkan fluktuasinya juga semakin kecil untuk tetap obat berada dalam jendela terapi. Bayangkan kalau jendela terapinya sempit, kemudian fluktuasinya besar, maka bisa jadi kadang-kadang obat konsentrasi puncaknya berada di atas konsentrasi toksik minimal, atau kadang-kadang obat konsentrasi minimalnya berada di bawah konsentrasi efektif minimal. Artinya apa? Kadang-kadang obat kemudian toksik, dan pada suatu masa kadang-kadang obat tersebut tidak efektif karena subterapi. Sehingga cara pemberiannya adalah cara pemberian yang dipilih, ya, karena tidak ada fluktuasi, ya, tidak ada fluktuasi konsentrasi, sehingga diharapkan dengan cara ini obat tetap berada dalam jendela terapi. Oke, kita masuk ke gambaran kurvanya ya. Jadi kalau seperti biasa, sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah konsentrasi. Kita lihat di gambar yang atas, kadar tunak ya. Kadar tunak adalah kadar yang konsentrasi obat yang masuk ke dalam tubuh sama dengan konsentrasi obat yang keluar dari tubuh ya. Sekali lagi, konsentrasi tunak adalah konsentrasi di mana pada saat tersebut obat yang masuk ke dalam tubuh sama dengan obat yang keluar. Ketika obat yang masuk dan yang keluar itu sama, maka Anda bisa bayangkan gambarnya akan lurus ya. Gambarnya akan lurus. Ketika di awal, Anda lihat di sini ya, di awal-awal gambarnya akan masih naik. Artinya apa? Konsentrasi obat yang masuk itu lebih besar ketimbang konsentrasi obat yang keluar. Jadi sebelum steady state atau tunak, itu konsentrasi obat yang masuk itu lebih besar pada konsentrasi obat yang keluar. Ya, sehingga konsentrasinya masih naik. Pada satu titik tertentu, ya, konsentrasi obat yang masuk dan keluar akan sama. Ya, di waktu itulah kita katakan obat berada dalam kondisi tunak. Ya. Nama lain tunak adalah steady state atau plateau. Ya, tunak nama lainnya adalah steady state atau plateau, atau kalau simbolkan CSS ya, steady state atau CP. Kemudian di atasnya ada tidak terhingga karena secara matematis
konsentrasi tunak atau steady state ini tercapai pada konsentrasi tidak terhingga, pada waktu tidak terhingga. Walaupun nanti kita akan diskusikan setelah slide ini kapan sebenarnya konsentrasi tunak atau konsentrasi steady state itu tercapai, ya. Kemudian teman-teman sekalian di bawah ini dengan gambar yang sama, artinya sumbu X-nya adalah T, ya, atau waktu, sumbu Y-nya adalah C atau concentration atau konsentrasi. Yang ditambahkan sini adalah ada dua angka, yaitu R, ya. R itu rate of infusion atau kecepatan laju infusi. Ada yang bawah yang coklat itu katakanlah 1R gitu ya. R, kemudian yang kuning yang di atasnya adalah kecepatannya 2 kalinya, ya, 2R. 2 kali 2R. Maka dari gambar ini Anda bisa lihat, ya, rate of infusion itu akan mempengaruhi apa? Dia akan mempengaruhi konsentrasi yang dihasilkan, ya. Jadi konsentrasi yang dihasilkan ketika R-nya lebih besar, ya, atau rate of infusion-nya lebih besar, maka konsentrasi yang dihasilkan akan lebih tinggi, ya, akan lebih besar. Tetapi Anda lihat di sini waktu untuk mencapai steady state, ya, waktu untuk mencapai steady state itu tidak terpengaruh. Artinya apa? Baik yang kecepatan infusinya 1R maupun yang 2R, Anda lihat di sini titik ketika dia mulai lurus atau mulai steady state atau mulai tunak itu T-nya sama, ya, T-nya sama. Artinya apa? Artinya kecepatan infusi atau rate of infusion itu mempengaruhi konsentrasi yang dihasilkan, tetapi tidak mempengaruhi, ya, waktu tercapainya steady state. Nah, kemudian apa yang mempengaruhi steady state, apa waktu tercapainya steady state? Yang mempengaruhi adalah di slide selanjutnya. Ya, jadi ini adalah faktor yang mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar tunak atau steady state. Anda lihat di sini, steady state tercapai 90%, 95% dan 99%. 90% itu tercapai ketika 3 kali 3 T setengah, ya. Waktu yang dibutuhkan 3 kali 3 T setengah. 95% 4,32 kali T setengah. 99% 6,65 kali T setengah, ya. 95% 6,65 kali T setengah. 100%-nya kapan? Tadi yang secara matematika tidak terhingga. Sehingga kenapa kita kemudian sering menggunakan angka waktu mencapai steady state adalah 5 kali T setengah, ya. Jadi kalau 5 kali T setengah Anda bisa lihat di sini 5 itu kan antara 4,32 sampai 6,5. Jadi ketika 5 kali T setengah maka dia sudah sekitar 95 sampai 99%, ya. Konsentrasi obatnya sudah mencapai steady state, ya. Jadi kalau kita pakai patokan 6 di sini, 6 kali T setengah, 5 kali T setengah, maka persentasenya sudah di atas 95%, atau katakanlah misalnya lebih jauh lagi 6 kali T setengah, maka lebih dekat lagi dengan 99%. Kalau kita pakai angka 7 kali T setengah, ya, 7 kali T setengah, maka sebenarnya obat tersebut sudah mencapai lebih dari 99% pas steady state. Yang dimaksud 90%, 95%, 99% adalah ketika obat itu diberikan dengan dosis yang sama, artinya diteruskan gitu, ya, maka konsentrasinya itu akan naik tapi sangat kecil sekali, ya, sangat kecil sekali, sehingga bisa kita abaikan, ya. Oke, sekali lagi saya ulangi, steady state adalah konsentrasi obat ketika obat yang masuk sama dengan obat yang keluar. Benar-benar yang masuk dan keluar itu benar-benar sama, itu waktunya kapan? Tidak terhingga. Ya, secara matematika tidak terhingga. Tapi kalau kita melakukan pendekatan, artinya yang mendekati 100%, ya, kita lihat angkanya 90% itu sudah 3,32. Ya, artinya kalau kita 4 kali T setengah, maka angkanya di antara 90 sampai 95%. Artinya apa? Artinya konsep obatnya itu akan naik tapi sangat sedikit sekali. Kalau 5 kali T setengah naik lagi lebih sedikit lagi. 7 kali T setengah naik lagi lebih sedikit lagi. Jadi semakin
lipatan T setengahnya semakin tinggi, maka kenaikan konsentrasi obatnya sangat kecil, ya, atau kita bisa katakan tidak terhingga. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dari tabel ini bisa dikatakan bahwa maka satu-satunya faktor, ya, yang menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar tunak adalah T setengah obat, ya. Jadi ingat yang tadi yang di slide sebelumnya, kalau R, rate of infusion, adalah faktor yang menentukan konsentrasi, ya. Konsentrasi obatnya sebanyak apa. Tetapi kapan dia akan mencapai steady state, kapannya ya, itu dipengaruhi oleh T setengah obat, ya, T setengah obat. Teman-teman sekalian, yang perlu saya tekankan di sini juga adalah istilah kadar tunak atau steady state atau plateau itu sering sekali digunakan, mungkin umumnya digunakan sebagai konsentrasi target terapi. Artinya apa? Ketika kita baca tulisan artikel atau istilahnya konsentrasi yang diinginkan gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya namanya desired concentration, ya, desired concentration, desired gitu, DESIRED, concentration. Itu yang disebut konsentrasi target terapi adalah sebenarnya adalah konsentrasi tunak, ya, atau konsentrasi steady state, ya, atau konsentrasi plateau. Kenapa? Karena tadi konsentrasi tunak adalah konsentrasi yang dia tidak akan naik atau tidak akan turun lagi. Dengan catatan, ini penting sekali, dengan catatan adalah dosisnya tidak berubah, ya, dosisnya tidak berubah. Kalau dosisnya itu diteruskan terus, maka konsentrasi akan terus lurus itu, tidak naik tidak turun, ya. Maka disitulah target terapi di situ, ya, target terapi di situ. Sehingga ketika ada target terapi misalnya 10 mg per mililiter, ya, maksudnya adalah diharapkan kadar tunak atau kadar steady state-nya adalah 10 mg per mililiter, ya. Dan dengan asumsi ini bahwa kadar tunak adalah kadar target, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar tunak itu dapat digunakan untuk memperkirakan berapa lama sejak obat diberikan telah mencapai konsentrasi target. Atau dengan kata lain memperkirakan onset, ya, onset obat, kapan obat tersebut mulai berefek, ya. Katakanlah obat tersebut memiliki T setengah 2 jam, ya, T setengah 2 jam misalnya. Maka katakanlah kita pakai angka 5 kali T setengah, ya, pakai angka 5 kali tes 5, ya, 5 kali tes. Maka setelah 10 jam, ya, obat itu kemudian mulai berefek, ya, ya, telah mencapai, karena misalnya konsentrasi targetnya tadi 10 ya, konsentrasi targetnya berapapun, ya, targetnya berapapun, tapi dengan kalau kita bertanya kapan waktunya mencapai konsentrasi target, maka waktunya itu, ya, 2 kali 5, ya, 2 kali 5 T setengah. Berapa konsentrasinya itu nanti akan tergantung, ya, dari R-nya, ya, dari laju infusnya. Ya, kalau T setengah ini akan menentukan kapannya. Tapi kalau R-nya menentukan berapa banyaknya, ya. Jadi itu perbedaannya. Oke, ini sambil nanti Anda baca sambil exercise, ya. Jika obat diberikan dengan menggunakan infus intravena dengan kecepatan yang konstan, ya, R-nya konstan, tentu saja R-nya konstan, rate of infusion, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi tunak ditentukan oleh kecepatan infusinya. Ini menurut Anda benar atau salah? Kemudian saya mungkin perlu sampaikan juga tambahan, ya. Di beberapa buku dituliskan bahwa infus intravena itu kalau teknisnya nanti di rumah sakit itu diberikan dengan pompa infus, ya, dengan pompa infus yang di setel atau di set sedemikian rupa sehingga akan mengeluarkan jumlah obat persatuan waktu yang tetap, ya, namanya infus, ya, infus intravena. Atau Anda bayangkan infus tetes misalnya dextrose itu, ya, atau natrium klorida itu kan tes ada jumlah per
kalau yang infus itu volume ya, volume per waktu. Tapi kalau yang pompa infus itu Anda bisa hitung masa per waktunya ya. Karena nanti satuan rate of infusion adalah masa per waktu. Sehingga kemudian pendekatan ini disamakan dengan penggunaan sediaan lain, yaitu misalnya apa? Misalnya sediaan lepas lambat seperti patch transdermal ya, patch transdermal yang obat yang ditempelkan itu transdermal, misalnya obat nitrogliserin yang untuk jantung gitu ya. Kemudian dimodifikasi sediaannya ya, teknologinya dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dia akan mengeluarkan ya jumlah obat ya secara teratur ya, secara teratur. Maka kalau kita gambarkan kurvanya, maka pemberian tadi yang patch transdermal tadi itu sama seperti pemberian infus intravena. Jadi obatnya kan kalau infus kan tes gitu ya. Kalau transdermal itu kan juga gitu, keluar tiap tergantung sediaannya, tiap waktu tertentu, misalnya tiap menit atau tiap berapa menit dan seterusnya. Tapi gambarannya adalah gambaran seperti infus intravena seperti tadi ya kurvanya. Walaupun mungkin karena pengeluarannya itu tidak tes tapi tes kemudian 1 menit baru tes ya, tetap ada fluktuasi. Tetap ada fluktuasi, artinya apa? Konsentrasi puncak dan konsentrasi palung ya. Kalau tadi saya bilang konsentrasi minimal itu konsentrasi palung. Kalau bahasa Inggrisnya puncak itu peak, kalau palung yang paling bawah itu trough ya, trough concentration. Itu tetap ada ya. Ini ada fluktuasi, tapi fluktuasinya tidak sebesar ketika Anda bayangkan obat diberikan secara oral tiap 8 jam ya. Maka tiap 8 jam maka ketika habis kasih konsentrasinya tinggi sekali, kemudian nanti turun sampai 8 jam rendah sekali. Jadi fluktuasinya tinggi sekali. Nanti dikasih lagi jam ke-8 tinggi langsung, nanti jam setelah itu turun rendah sekali. Ya, tapi dengan infus intravena karena tadi tes gitu ya, maka fluktuasinya tidak ada ya, atau minimal ya, atau minimal. Baik. Oke, kita sekarang bicara tentang rumus atau persamaannya ya, rumus atau persamaannya. Ketika obat diberikan secara infus intravena ya, sebenarnya obat tersebut diberikan dengan kecepatan yang tetap ya, yang tetap artinya apa? Satunya nanti misalnya miligram per menit ya, miligram per menit. Dan karena kecepatannya tetap, maka dia mengikuti proses orde ke 0. Oke, teman-teman silakan lihat lagi materi sebelumnya. Saya pikir sudah mestinya oleh dosen sebelumnya yang memberikan materi tentang kinetika reaksi ya, kinetika reaksi orde 0 dan orde ke 1. Ya, silakan dibuka lagi. Ya, jadi obat masuk mengikuti orde ke 0 dan obat keluarnya ya, obat keluarnya atau kecepatan eliminasinya mengikuti orde pertama ya, orde pertama. Jadi masuk in-nya orde 0, out-nya orde pertama. Sehingga di sini disampaikan bahwa perubahan jumlah obat di dalam tubuh setiap saat ya, di dB per dt ya, drug in the body per dt ya, per satuan waktu selama proses infus itu sama dengan ya kecepatan infus ya, R atau rate of infusion dikurangi kecepatan output ya, K kali dBk itu tetapan kecepatan eliminasi apa, tetapan kecepatan eliminasi dikali dB. Sehingga itu dDB per dt sama dengan R min KdB. Kalau ini kita integrasikan secara matematik dan dB kita rubah menjadi sama dengan Cp kali Vd, maka persamaannya ini. Ya, Cp sama dengan R ya dibagi Vd per K dalam kurung 1 dikali dalam kurung 1 min E pangkat min Kd. Ya, ini keterangannya. Cp adalah konsentrasi obat di dalam plasma ya. Cp pada waktu T ya, Cp pada waktu T ya. Misalnya Cp setelah 2 jam infus dilakukan, maka Cp-nya berapa sih gitu ya. Jadi aplikasi dari rumus ini adalah misalnya berapa konsentrasi obat di dalam tubuh setelah infus diberikan selama 2 jam misalnya. Maka Cp-nya adalah konsentrasi obat dalam plasma setelah 2 jam. R-nya itu laju infusi ya, satuannya massa per waktu ya, massa per waktu misalnya miligram per jam.
dibagi PD volume distribusi obat dikali K ya, dikali K volume distribusi satuannya liter ya, kemudian dikali 1 min E pangkat min E KT ya. K-nya tetapan laju eliminasi, T-nya adalah waktu. Tadi misalnya kita bicara 2 jam misalnya, maka T-nya 2 jam. Dan Anda lihat di sini ada K kali VD. Anda kalau ingat di pertemuan sebelumnya, K kali VD sama dengan apa? K kali VD sama dengan clearance ya. K kali VD sama dengan clearance. Sehingga dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa konsentrasi obat dalam pemberian ini ya, infus intravena itu berbanding terbalik ya, konsentrasinya berbanding terbalik berbanding terbalik dengan K, VD dan clearance ya. Dan berbanding lurus dengan R. Artinya apa? R-nya semakin besar, CP-nya semakin besar ya. Ya, CP-nya R-nya semakin besar, CP-nya semakin besar. Tetapi kalau VD-nya semakin besar, CP-nya semakin kecil. K-nya semakin besar, CP-nya semakin kecil ya. Jadi berbanding terbalik dengan K kali VD, K dan VD tadi berbanding lurus dengan nilai R. Sehingga tadi tidak heran yang di slide awal, ketika R-nya semakin tinggi, maka konsentrasi plasma juga akan semakin tinggi. Kalau R-nya jadi 2R, maka CP-nya ya 2 kalinya ya. CP-nya 2 kalinya. Oke, sekarang bagaimana dengan kondisi konsentrasi obat di dalam tubuh setelah pemberian infus intravena pada kondisi tunak tadi? Apa kondisi tunak? Kondisi steady state atau kondisi plateau, yaitu kondisi ketika konsentrasi obat ya yang masuk sama dengan yang keluar. Artinya apa? T-nya kapan? Secara matematik tadi T-nya adalah waktunya tidak terhingga ya, waktunya tidak terhingga. Maka CP tidak terhingga sama dengan ini bersama yang di slide sebelumnya, R dibagi VDK dalam kurung kali 1 min E pangkat K. Nah, T-nya diganti tak terhingga. E pangkat min K tak terhingga itu 0 ya, nilainya 0. Ya, maka 1 min 0 maka nilainya jadi 1 ya. Nilai ini menjadi 1. Ya. Karena nilai ini 0, maka 1 min 0 sama dengan 1. Maka kurungnya jadi hilang, maka CP itu sama dengan R ya, laju infusi dibagi K kali VD. Ya, tadi saya katakan K kali VD itu sama dengan apa? Sama dengan clearance. Sehingga konsentrasi obat kapan? Pada steady state ya. Konsentrasi obat pada waktu steady state atau tunak atau plateau ya, itu dipengaruhi oleh laju infusinya ya, laju infusi dibagi K kali VD, atau secara cepat karena kali VD sama dengan clearance, maka konsentrasi obat dalam ketika steady state atau plateau itu dipengaruhi oleh ya laju infusi dan clearance. Sehingga kenapa Anda ingat di pertemuan sebelumnya ya, clearance itu sangat adalah parameter farmakokinetik ya, yang sangat penting untuk menilai untuk menilai konsentrasi obat di ketika steady state ya, atau maintenance dose kalau saya katakan di situ ya, maintenance dose. Oke, ini contohnya, nanti Anda bisa exercise suatu antibiotik atau obat diketahui VD-nya ya, 10 liter, kemudian K-nya 0,2 jam pangkat min 1, artinya per jam ya, 0,2 per jam, VD-nya 10 liter. Kemudian jadi K sama VD diketahui, kemudian konsentrasi tunak ini atau konsentrasi targetnya ya, atau desired concentration-nya adalah 10 mikrogram per mililiter ya, 10 mikrogram per mililiter. Maka pertanyaannya berapa KR ya, berapa KR? Ini mudah sekali. Jadi ini diketahui, CP konsentrasi steady-nya diketahui, K-nya diketahui, VD-nya diketahui, yang dicari R. Maka tinggal R sama dengan CP kali K kali VD ya. Ini mudah sekali, CP kali K kali VD. Yang Anda harus hati-hati adalah apa? Yang Anda harus hati-hati adalah satuan ya. Adalah satuan. Anda lihat di sini satuannya sama tidak? Kalau belum sama, maka Anda harus samakan. Misalnya ini satuannya 10 liter, ini satuannya mililiter.
ya ini adalah satuan yang berbeda, maka Anda harus samakan dulu, entah dibuat mililiter atau dibuat liter. Kalau ini misalnya kita buat ke mililiter, maka CP-nya 10 mikrogram per mililiter dikali 10.000 mililiter ya, karena ini satuannya tadinya liter, dikali 0,2 jam. Maka ini mudah saja perkalian, maka satuannya menjadi 20. Oke. Ini mikrogramnya diganti menjadi miligram ya, mikrogramnya menjadi miligram. Ya, misalnya nanti pertanyaannya kalau di ujian ya, berapakah laju infusnya yang harus diberikan dalam satuan miligram per jam? Ya, misalnya pertanyaan gini, maka Anda misalnya dapat hitungannya ini kan jadinya 20.000 mikrogram. Padahal pertanyaannya adalah berapa miligram per jam, maka Anda harus rubah dulu. Maka teman-teman sekalian, ini saya sering sekali ingatkan ke mahasiswa terkait dengan satuan ya. Semoga Anda tidak mengulangi kesalahan ya. Jadi saya sering mengingatkan ini ya, walaupun nanti juga ada yang salah juga, tapi semoga Anda tidak. Misalnya VD ya, VD itu kadang-kadang ditulisnya cuma seperti ini 10 liter, tapi kadang-kadang ditulisnya per kilogram berat badan, misalnya 1 liter per kilogram berat badan atau 0,6 liter per kilogram berat badan. Kalau dia nulisnya per kilogram berat badan, maka dia harus dikalikan berat badan. Tapi kalau tulisannya seperti ini, jangan dikalikan berat badan. Misalnya gini, saya ingin menjebak Anda, bukan menjebak artinya menguji apakah Anda paham atau tidak. Saya tulis ini VD-nya 10 liter. Kemudian saya tulis di sini konsentrasi tunak dalam plasma dengan energi adalah 10 mikrogram. Kemudian pertanyaan adalah berapakah laju infus yang harus diberikan pada pasien dengan berat badan 60 kilo? Ya, maka ketika ada pertanyaan itu dengan berat badan 60 kilo, Anda nggak usah terpengaruh ya, VD-nya tetap 10 liter. Ya. VD 10 liter itu artinya apa? Pada berat badan berapapun, artinya apa? Artinya adalah untuk obat ini maka berat badan tidak mempengaruhi nilai VD ya. Berat badan tidak mempengaruhi nilai VD, sehingga apa? Ya berapapun berat badannya VD-nya tetap 10 liter. Jadi Anda tidak perlu mengalihkan 10 liter dikali 60. Ya nanti hasilnya akan sangat berbeda dan salah ya. Jadi hati-hati. Kemudian satuan tadi sekali lagi saya ingatkan ya ini liter, ini mililiter, Anda harus rubah, mikrogram Anda menjadikan miligram juga Anda harus tahu caranya bagaimana. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang kemudian bagaimana ketika kita ingin menghentikan infus intravena ya, menghentikan infus intravena. Oke, jadi sekali lagi ini sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya konsentrasi. Ini Anda lihat gambar konsentrasi obat di awal ya. Ya, sebelum steady state, kemudian steady state. Ini harusnya gambarnya mendatar yang sebelum putus-putus ini. Kemudian infus dihentikan, maka konsentrasi obat akan turun. Teman-teman sekalian, persamaan yang digunakan ya atau kita pakai untuk menghitung konsentrasi obat setelah infus dihentikan pada dasarnya adalah persamaan sama dengan persamaan yang digunakan setelah pemberian intravena dosis tunggal ya, sama dengan persamaan yang digunakan setelah pemberian intravena dosis tunggal. Prinsipnya sama. Jadi saya yakin Anda sudah mendapatkan itu ya. Ini persamanya CPT sama CP0 kali E pangkat min KD ya. CPT, jadi CPT itu artinya konsentrasi obat pada T setelah ya infus dihentikan ya. CPT adalah konsentrasi obat di dalam plasma setelah obat dihentikan. Itu sama dengan CP0 ya, konsentrasi obat di awal ya. 0 itu artinya bukan 0 waktu-waktu ke 0 ya, tapi di awal ya, konsentrasi awal. Konsentrasi awal pas infus itu dihentikan. Jadi bukan konsentrasi awal sebelum obat diberikan, bukan ya. CP0 adalah konsentrasi awal ketika infus dihentikan dikali E pangkat min KT. Lah, T-nya di sini adalah nanti kita akan ketemu 2 T soalnya atau 2 waktu. T yang pertama di sini adalah T setelah infus dihentikan. Misalnya obat diberikan secara infus 10 jam ya. Kemudian berhenti ya, kemudian pertanyaannya berapakah konsentrasi obat 2 jam setelah infus dihentikan. 2 jam setelah infus dihentikan, maka T-nya sini menjadi 2 jam. Ya, jadi sampai sini CP0 sini adalah CP ketika infus dihentikan ya. Ya, bukan CP0-nya adalah waktu T0 sebelum infus dihentikan, bukan ya. Titik ketika infus dihentikan ya, konsentrasi obat ketika infus dihentikan, dan T adalah waktu setelah infus dihentikan.
Oke, ini catatannya adalah ini jabaran rumusnya adalah jika ya ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan. Jika infus dihentikan pada saat konsentrasi tunak, ya maka CP0-nya ya CP0-nya tadi ingat rumus yang di atas ya, sederhana. CP0 adalah nilainya adalah R dibagi VD kali K atau R dibagi clearance ya. Ya, ya. Kalau di atas kan tulisannya CP steady state ya. Ya, karena obat dihentikan ketika konsentrasi steady state, maka CP-nya menjadi CP steady state. Maka rumusnya adalah R atau rate of infusion dibagi VD kali K atau R dibagi clearance. Ya, R dibagi clearance. Tetapi jika infus dihentikan sebelum konsentrasi tunak, ya, maka tadi rumusnya sama yang di atas, ya. Anda ingat di 2 atau 3 slide sebelumnya, ya. Maka CP0-nya itu belum steady state. Kalau sebelum steady state, maka tidak hanya R per VD kali K, tapi ada nilai ini 1 min E pangkat min EKT. Lah, T yang di sini adalah ada 2 T ya. T yang di sini adalah T berapa lama setelah infus itu dimulai. Ya, misalnya pertanyaannya adalah berapakah konsentrasi obat misalnya gini. Pertanyaannya misalnya gini. Obat diberikan secara infus ya. Obat diberikan secara infus ya. Obat Anda ini kalau dengerin PowerPoint ini atau slide ini tolong Anda pakai sambil coret-coretannya. Obat dengan waktu paruh misalnya nih ya. Obat dengan waktu paruh 5 jam misalnya. Obat dengan waktu paruh 5 jam. Ya, kemudian obat diberikan dalam bentuk infus selama 10 jam ya, selama 10 jam. Maka pertanyaannya misalnya berapakah konsentrasi obat? Ya, berapakah konsentrasi obat? Ya, 2 jam ya, 2 jam setelah obat tersebut dihentikan infusnya. Maka dari data tersebut kita bisa lihat pertama, apakah obat tersebut sudah steady state atau belum? Tadi tes tengahnya berapa? 5 jam, obat baru diberikan 10 jam. Maka kalau kita mau steady state paling tidak angkanya berapa tadi? 5 kali tes tengah. Maka harusnya obat tersebut diberikan selama 25 jam baru dia akan steady state. Sehingga 10 jam itu belum steady state. Karena belum steady state kita harus pakai persamaan ini. Oke ya. Maka T yang di awal ini yang 1 dikurangi E pangkat min KT, T-nya adalah 10 jam ya. 10 jam. Dan T yang kedua yang minus KT ya, yang jadi rumus panjangnya kan jadinya ln CPT sama dengan ln R dibagi VDK dikali 1 min E pangkat min KT tutup kurung dikurangi KT. Nah, ada 2 T ya. T yang pertama adalah tadi 10 jam. T yang kedua adalah berapa? 2 jam. Ya, karena pertanyaan tadi 2 jam setelah infus dihentikan. Gitu ya. Nanti Anda sambil coret-coret lagi penerapan rumus ini. Gitu. Oke. Oke. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan adalah tentang loading dose ya. Loading dose atau dosis muatan. Loading dose atau dosis muatan. Kapan kita memerlukan loading dose? Ya, loading dose adalah dosis yang diberikan ya. Dosis yang diberikan jika apa? Jika kita ingin konsentrasi obat itu targetnya segera tercapai. Ya, tadi Anda ingat di awal itu kapan konsentrasi obat dengan model infus itu akan tercapai steady state-nya berapa? 5 kali tes tengah ya. 5 kali tes tengah. 5 kali tes tengah paling tidak. 5 kali tes tengah. Maka kalau tes tengahnya panjang sekali, misalnya tes tengahnya 8 jam, maka Anda harus butuh 5 kali 8 ya, 40 jam ya untuk mencapai steady state atau mencapai target tadi ya. Sekali lagi, kalau kita sepakat bahwa steady state adalah konsentrasi target kita, maka kita butuh misalnya 5 kali tes setengah, berarti 40 jam. 40 jam. Maka ada kondisi tertentu ya, ketika kita nggak bisa menunggu ya, jadi obat harus langsung pada konsentrasi target seketika itu, sehingga ada yang disebut sebagai loading dose ya. Loading dose itu ya kayak kita ngasih sediaan infus itu ya. Injeksi bolus intravena, injeksi
bolus intravena ya, di blus gitu. Sekaligus bolus shoot gitu ya. Jadi ngasihnya nggak tes-tes tapi langsung banyak. Nah itu disebut sebagai loading dose ya. Loading dose. Kalau kita tidak bisa menunggu sampai tadi katakanlah 5 kali tes setengah, maka persamaan adalah loading dose sama dengan apa VD dikali CP steady state ya. Ya, loading dose sama dengan VD kali CP sehingga CP-nya diketahui ya, CP-nya diketahui ya, konsentrasi targetnya berapa. Kemudian VD obat diketahui, maka loading dose-nya dengan mudah kita ketahui. Nah, kalau kita sudah tahu itu, maka sekarang berapakah laju infusinya? Jadi kita ingin misalnya loading dose-nya sudah diketahui, kemudian setelah loading dose kita ingin laju infusinya, jadi setelah infus bolus brut masuk gitu ya sekaligus, maka berapa akan dilanjutkan dengan infus intravena ya, infus intravena yang tes gitu. Berapakah kecepatannya? Maka rumusnya ini yang di bawahnya ya, R per K, sehingga pertamanya kita menghitung ini VD diketahui, CP diketahui sehingga ketahuan LD. Kemudian dari LD itu kita berarti sudah tahu LD ya. Sekarang kita nyari R-nya berapa. Maka R-nya sama dengan mudah ya, LD kali K. Ya, K itu dari angka T setengah ya, dari angka T setengah, dari angka T setengah. Dari angka T setengah. Jadi K sama dengan 0,693 dibagi T setengah. Jadi kalau misalnya secara apa di prakteknya, maka kita ngasih loading dose, habis itu kita ngasih infus ya. Kita setelah ngasih loading dose, konsentrasi obat langsung di steady state, habis itu langsung dilanjutkan dengan dengan infus intravena. Langsung dilanjutkan dengan infus intravena. Nah, ini contohnya, nanti Anda bisa mengerjakan ya. Satu obat akan diberikan secara infus intravena untuk mencapai kadar 2 mikrogram per mililiter dengan segera perlu dosis muatan ya. Diketahui obat memiliki K 0,1 per jam, VD-nya berapa? 10 liter. Maka berapa dosis muatan atau loading dose yang harus diberikan? Kemudian hitung pula setelah itu R-nya, kecepatan infus yang harus diberikan. Ini mudah, nanti Anda bisa ini salah satu hal supaya Anda lebih paham dengan materi-materi di farmakokinetik adalah Anda coret-coret ya, coret-coret. Oke, ini gambarannya ya. Ya, ini gambarannya. Anda lihat sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya seperti biasa, dan terasi. Kemudian ini ada KTM yang konsentrasi toksik minimal. Ketika Anda ini ada beberapa skenario ya, ada A, B, C, D. Skenario A, ketika loading dose-nya lebih besar ketimbang R per K, ya maka Anda lihat kemungkinan ini, Anda lihat ini yang garis ungu. Ketika dikasih loading dose langsung tinggi gitu ya. Ya, karena dia lebih besar daripada R per K, ya maka bisa melampaui KTM-nya. Kemudian yang ideal adalah ketika loading dose-nya sama dengan R per K. Ya, begitu dikasih loading dose langsung steady state, kemudian lanjut dengan nilai kecepatan infus. Ya, kalau C loading dose-nya kurang ya. Nah, kalau tanpa loading dose yang D ini, yang D. Sehingga apa? Kalau Anda lihat skenario, maka ketika tanpa loading dose, Anda lihat ada waktu di sini. Ya, ada waktu sampai titik ini ya, titik yang saya mohon maaf ini tidak saya kasih. Tapi titik nih ketemu antara garis yang warnanya ungu dan merah. Ya, ungu dan merah, yang garis merah itu kan garis CP steady state ya. Maka ada waktu ya dari waktu mulai infus dimulai sampai bertemunya ini orange ya, garis kurva orange dengan garis merah, maka ada waktu ya, ada waktunya kapan ya, tadi tergantung tadi tes setengahnya ya, tes setengahnya paling tidak 5 kali tes setengah baru ketemu di situ ya. Tapi kalau kita langsung kasih loading dose, maka nih Anda lihat konsentrasinya langsung yang B ini ya, kalau nilai loading dose-nya sama dengan R per K ya. Tapi juga jangan ketinggian ya, kalau ketinggian nanti skenario seperti kurva A ini, dia bisa melampaui KTM ya. Atau kalau terlalu kurang yang C ini, kurang dari R per K. Ya, yang ideal yang B. Ya, loading dose sama dengan R per K, jadi langsung dari awal langsung steady state, langsung lurus ya. Jadi tidak perlu menunggu 4 sampai 5 kali tes setengah, dia langsung
di waktu ke 0 langsung dia akan steady state. Gitu ya gambarannya. Baik, itu yang bisa sampaikan teman-teman sekalian. Silakan untuk bisa tadi nyoret-nyoret apa namanya, persamaan-persamaan yang sudah saya berikan dan mengerjakan soal-soal yang saya berikan juga. Ya, kemudian ingat juga kuliah-kuliah sebelumnya, misalnya tadi orde ke 0, orde ke 1, kemudian apa namanya, bagaimana rumus infus ya, bolus ya digunakan untuk menghitung apa namanya, konsentrasi obat setelah dihentikan ya, setelah infus dihentikan. Ya sebelum saya lupa juga, jadi kondisi fisiologis tubuh itu sangat menentukan ya, kondisi fisiologis sangat menentukan. Anda lihat tadi ada nilai-nilai ya, apa namanya, CP ya, konsentrasi obat ya pada infus intravena itu sama dengan R per K ya, sama dengan R per clearance ya. Pada kondisi steady state, maka konsentrasi steady state ditentukan sama dengan R per clearance. Sehingga apa? Sehingga apapun yang merubah nilai, Anda ingat di kuliah sebelumnya, ya clearance adalah parameter farmakokinetik. VD juga parameter farmakokinetik yang primer, artinya langsung dipengaruhi oleh tubuh. Sehingga apa? Sehingga kalau clearance-nya berubah karena kondisi tubuh apapun ya misalnya ya kondisi tubuh atau obat ya yang mempengaruhi proses clearance apa namanya, obat tersebut, atau misalnya kita bicara tentang clearance ginjal ya. Jadi misalnya clearance ginjalnya kondisinya berubah sehingga clearance-nya berubah, maka ketika clearance-nya berubah padahal kita ingin CP-nya sama ya. Tadi sekali lagi apa, CP yang kita inginkan sama atau target adalah CP-nya atau konsentrasi plasma. Maka yang berubah mana? Yang harus kita modifikasi adalah nilai R-nya. Ya, nilai R-nya. Sehingga dengan konsep itu kita bisa paham ya, kita bisa ngotak-ngatik gitu bagaimana nilai R supaya kita mendapatkan nilai CP yang kita inginkan ya, tergantung dengan apa, parameter farmakokinetik ya. Kalau parameter farmakokinetik tidak berubah ya biasa aja, tapi kalau ketika parameter farmakokinetiknya berubah, misalnya ya persamaan CP sama dengan R per CL ya, R per clearance, ketika clearance-nya berubah padahal kita ingin yang sama apanya, CP-nya, kita ingin CP-nya sama, konsentrasi obatnya sama, artinya konsentrasi obatnya sama itu artinya apa? Konsentrasi obat yang kemudian berada dalam jendela terapi, maka karena clearance-nya berbeda maka R-nya harus kita sesuaikan. Begitu teman-teman sekalian apa yang saya sampaikan untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.